Jepang sedang menghadapi krisis tenaga kerja sehingga membutuhkan tenaga kerja asing termasuk Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonominya. Karena populasi yang telah menua telah menciptakan krisis tenaga kerja besar-besaran di negara tersebut. Survei dari Tekkiko Data Bank melaporkan bahwa 51 perusahaan di seluruh sektor di Jepang merasa kekurangan karyawan penuh waktu atau full time. Sekitar 65% perusahaan merekrut pekerja asing untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja, demikian dilansir dari Kyodo News. Jepang mengalami krisis tenaga kerja karena penurunan populasi usia produktif. Krisis ini berdampak pada berbagai sektor, terutama di kalangan non-manufaktur dan perusahaan kecil. Penyebab krisis tenaga kerja Jepang karena tingkat kelahiran yang rendah, tingkat kematian yang tinggi, tingkat bunuh diri yang tinggi, jumlah pekerja lanjut usia yang terus meningkat, jumlah pekerja muda yang menggantikan mereka sangat terbatas. Saat ini, pekerjaan yang banyak dicari di Jepang adalah untuk posisi perawat dan caregiver atau kaigo, pekerja manufaktur, pekerja konstruksi, petani, teknisi IT, dan software developer. Upaya pemerintah Jepang untuk mengatasi hal itu adalah dengan membuka pintu bagi para imigran. Baru-baru ini, pemerintah Jepang buka suara soal tren ajakan bekerja di luar negeri dengan tagar kabur aja dulu yang viral di media sosial Indonesia. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, mengatakan pemerintah menyambut pekerja asing yang terampil karena warga Indonesia sangat istimewa. Kita punya tradisi persahabatan yang panjang dan banyak pekerja di Indonesia merupakan pekerja keras di Jepang, kata Masaki di acara peringatan ulang tahun Kaisar Jepang atau National Day Reception di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Februari 2025. Masaki juga menyebut warga Indonesia yang bekerja di Jepang sangat dihargai di sana. Lebih lanjut, ia mengungkapkan tak ada perbedaan signifikan budaya Jepang dan Indonesia, sehingga akan lebih mudah beradaptasi. Mungkin satu-satunya perbedaan adalah agama, karena kebanyakan dari Indonesia beragama Islam. Masyarakat Jepang saat ini sangat memahami Islam dan menghormati kepercayaan tersebut. Persyaratan khusus yang harus dimiliki pekerja asing di Jepang adalah penguasaan bahasa. Namun, bahasa yang digunakan dalam bidang kerja menurutnya tak begitu banyak dan bisa dipelajari. Saat ini, Jepang menghadapi masalah demografi di tengah kebutuhan tenaga kerja yang terus melonjak. Pada Januari lalu, pemerintah Jepang mengumumkan mereka membuka lowongan hingga 820.000 tenaga kerja asing untuk kurun waktu 2024 hingga 2029. Di Jepang, jumlah tenaga kerja Indonesia naik hampir 3 kali lipat atau 192% menjadi 121.507 orang dibanding di tahun 2018. Perusahaan-perusahaan Jepang juga tengah berlomba-lomba menaikkan gaji karyawan di tahun 2025 ini. Kondisi ini mencerminkan tren baru dalam dunia bisnis yang dipicu oleh inflasi, kekurangan tenaga kerja, dan tekanan dari serikat pekerja. Survei terbaru Teikkoku Data Bank menunjukkan 61,9% perusahaan berencana menaikkan upah tahun ini, mencetak rekor tertinggi sejak survei ini dimulai. Tren ini semakin terlihat dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang siap memberikan kenaikan gaji pokok mencapai 56%, angka tertinggi sejak tahun 2007. Selain terkenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi termaju dan negara sakura, Jepang terkenal sebagai negara yang rawan gempa. Oleh karena itu, Jepang memiliki teknologi konstruksi yang tahan gempa yang termasuk ke dalam salah satu teknologi terbaik di dunia. Pada acara sosialisasi pekerja konstruksi Jepang di Politeknik Negeri Jakarta, Naoya mengatakan Jepang gencar melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kekurangan tenaga kerja di negara mereka. Karena usia lanjut di Jepang lebih banyak daripada usia muda. Karena itu, Jepang sangat mengharapkan bantuan manpower dari negara-negara tetangga khususnya dari Indonesia, kata Naoya di Jakarta pada 11 Desember 2024 dikutip dari Antara. Untuk menanggulangi hal itu,
Pemerintah Jepang menggelar sosialisasi pengenalan program magang dan program Special Skill Worker atau SSW bagi warga negara asing beserta sistem dan peraturannya agar mengerti tentang kondisi aktual di Jepang di bidang konstruksi kepada para pekerja asing supaya tidak ada ketakutan untuk bekerja di konstruksi Jepang. Jadi, jika terjadi kecelakaan, kami dan pemerintah Jepang selalu mendukung sekalipun dalam kondisi yang terburuk. JAC merupakan organisasi berbadan hukum yang berperan dalam menerima pekerja asing dengan visa SSW. Selain memberi pelatihan, juga menyelenggarakan ujian keterampilan dan penempatan kerja bagi warga asing. JAC menyediakan bimbingan serta memastikan perusahaan penerima pekerja asing menjaga lingkungan yang kondusif. Pekerja konstruksi bangunan di Jepang menjanjikan gaji tinggi tetapi memiliki persyaratan khusus. Industri konstruksi adalah salah satu bidang pekerjaan dengan bayaran tertinggi. Umumnya gaji yang didapat berkisar antara 13 juta sampai 35 juta rupiah per bulan. Besaran gaji yang didapat tergantung pada wilayah tempat kerja, jam kerja, shift, dan tanggung jawab pekerjaan. Jepang terkenal pula dengan teknologi konstruksi dan infrastrukturnya yang maju. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk bisa belajar merancang dan menggunakan teknologi dalam pembuatan gedung. Pekerja konstruksi bangunan di Jepang yang khusus menggarap bangunan-bangunan yang tinggi disebut Tobisokunin. Mereka semua memiliki gaya berpakaian yang sama pada penggunaan celana yang lebar atau tobi pants dan sepatu tabi. Bagi yang ingin bekerja di industri konstruksi di Jepang, dapat mengikuti seminar mengenal industri konstruksi melalui buku teks JAC. Adapun syarat untuk mendaftar sebagai pekerja konstruksi di Jepang adalah pria dan wanita berusia 18 tahun ke atas, tinggi dan berat badan proporsional, pendidikan minimal SMA, SMK atau paket C, tidak memiliki riwayat penyakit jantung, TBC dan patah tulang, serta memiliki sertifikat yang diperlukan. Jika menyelesaikan kontrak bekerja di suatu perusahaan dan ingin mencoba melamar di perusahaan lain, jangan khawatir karena Jepang membutuhkan banyak pekerja di bidang ini. Oleh karena itu, prospek kerja di bidang ini sangat luas dan memberikan kesempatan kerja selama jangka panjang di Jepang selama lebih dari 10 tahun. Deskripsi bidang kerja konstruksi di Jepang. Yang pertama, pekerjaan teknik sipil. Pekerjaan ini dilakukan seorang pekerja teknik sipil, yaitu melakukan penggalian, penimbunan, pengisian, dan penuangan beton. Pekerjaan ini dikerjakan oleh manusia, dibantu oleh tenaga mesin. Mesin yang digunakan sangat beragam, mulai dari eskavator dan eskavator hidrolik hingga gerobak dorong dan derek. Yang kedua, konstruksi bangunan. Pekerjaan ini meliputi konstruksi backcasting, perancah, finishing interior, dan konstruksi bangunan baru, serta ekstensi dan renovasi. Para pekerja juga bisa mempelajari teknologi bangunan Jepang yang terkenal sebagai negara rawan gempa bumi dan teknologi kedap air pada bangunan tinggi. Yang ketiga, pemeliharaan infrastruktur. Pekerjaan ini berkaitan dengan pekerjaan seperti pemeliharaan gedung, instalasi, perbaikan telekomunikasi, gas, air, listrik, dan fasilitas lain.